Saya pengen hancurin hidup saya, udah biarin hidup saya hancur. Biar papa saya tahu bagaimana saya kecewa banget sama papa. Karena memang tidak ada guidance, tidak ada figur, tidak ada contoh, tidak ada teladan. Segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya. Dan singkat cerita akhirnya kami semua jatuh miskin. Saya pengen hancurin hidup saya, udah biarin hidup saya hancur. Biar papa saya tahu bagaimana saya kecewa banget sama papa. 3, 2, 1, action! Lu tuh harusnya gimana sih? Gak bener banget. Ya, terus gue harus gimana? Itu kan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Kan tadi udah gue jelasin. Denger gak? Ya udah lu aja ngerjain sana, gak usah nyuruh-nyuruh gue. Cut, go! Nama saya Relon Star. Saya menyukai dunia entertain. Nah, kalau acting itu bagus kayak gitu, emosional. Saya sangat menikmati karena memang cocok. Saya merasa cocok dengan jiwa saya. Tapi satu ketika papa saya mengetahui bahwa saya terjun di bidang ini. Kamu dari mana? Aku baru selesai syuting, Pak. Syuting dari kemarin kamu nggak pulang. Ya aku habis cari duit. Ya cari duit seperti apa? Ini lihat baju ini, lihat. Relon, kau anak pendeta. Kau tidak boleh terjun di dunia entertain. Dunia itu hitam, tam gitu. Ada apa sih, Pak? Lihat seperti apa anakmu. Saya banyak sekali konflik dengan papa saya. Nah, akhirnya kami sering berantem dan papa mulai lama-lama memukul saya. Udah lah, gak bisa ngerti Bapak. Jadi itu membuat saya itu lama-lama luka, selalu bertentangan dengan papa. Setelah SMA, saya mulai mau kuliah, masuk kuliah, dan saya udah coba mendaftar. Dari 1.500 orang, hanya 150 yang terpilih, yang lulus. Relon keterima Pak di UI. Cuman Relon butuh biaya 2,5 juta buat uang pendaftarannya. Saya minta dong sama papa, "Pak, mana biaya kuliah Elon?" Kamu kan tahu ini mamamu berobat udah habis berapa duit. Kan Opung pernah titip emas ke Bapak untuk uang kuliah Relon. Mana emasnya? Kurang aja ya. Mamamu ini sudah habis duitnya buat berobat. Ah, Bapak ini nggak benar. Di mana emasnya? Duitnya sudah habis bakal berobat mamamu. Sudah terjual untuk biaya berobat mamamu. Mama saya pada waktu itu sakit gagal ginjal. Jadi beliau harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Aku mau kuliah juga salah, nggak ada biayanya. Kamu harus tahu Bapak ini seorang pendeta. Udah Bapak kalau mau jadi pendeta aja. Gak usah ngajak-ngajak aku. Kamu jangan bilang aja ya. Bapak yang Saya kecewa sekali, saya berpikir papa otoriter, pokoknya maunya gitu. Akhirnya saya disekolahkan di Interstudy. Karena paginya kuliah, malamnya di Hard Rock, saya mabuk-mabukan. Akibatnya saya jadi merusak diri saya. Karena kekecewaan itu, saya banyak pakai narkoba. Kuliahnya saya tinggalkan, banyak bolos. Waduh, hidup saya benar-benar brutal sekali waktu itu. Ditambah lagi pada waktu saya kuliah, mama saya udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan. Saya berpikir ya hidup nggak ada tujuan gini, saya hanya asal aja menikmati hidup saya. Gitu. Seperti mau balas dendam gitu ke papa. Papa rasain apa yang saya rasakan gitu, saya kecewa. Jadi biar papa lihat hidup saya hancur. Setelah 5 hari mulai mabuk, ngomong nggak karu-karuan. Nah, kemudian waktu di tengah jalan ternyata ada razia polisi. Nah kemudian saya tanya sama teman-teman yang lain, gimana semua udah bersih belum, udah dibuang belum barang-barang? Ya kok masih ada lagi. Di sini kasih gue aja.
Habis saya telan itu kok lama-lama saya merasa kok kepala saya puyeng ya gitu. Nah berapa lama habis itu saya pingsan. Saya nggak sadar. Nah akhirnya mereka bawa saya pulang ke rumah. Mereka nggak bawa saya ke rumah sakit karena takut. Nah waktu itu di rumah kakak saya yang terima saya dalam keadaan pingsan gitu. Ini kenapa Relon? Nah disitulah baru kakak saya tahu, waduh narkoba gitu. Saya sadar, saya berpikir seperti ini. Kemana teman-teman saya tadi? Tadi perasaan rame-rame, disentul gitu kan. Sekarang giliran saya sekarat, istilahnya. Di mana teman-teman saya? Dan di situ seperti saya rasa ada kesedihan yang dalam banget. Orang tua saya juga nggak ada, pada kemana gitu. Benar-benar saya sendiri di situ. Kayak ada tuntunan aja gitu di hati saya untuk ayo coba kamu ambil buku. Saya ambil buku itu, saya teringat, wah buku ini judulnya Rasa Tertolak. Wah di situ ditulis, wah ternyata orang punya rasa tertolak itu karena ini. Waduh saya pikir, wah ini saya gitu. Dan kemudian di akhir buku itu dijelaskan bahwa tiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Di situ saya baru mengerti setelah membaca buku itu. Saya mulai merasa seperti ada rasa damai gitu di hati. Yang selama ini saya gak pernah temukan itu. Saya ambil keputusan total, saya mau berbalik, saya mau mengubah hidup saya. Ketika semuanya kumpul, nah, di situ saya bicara. Selama ini saya sudah terlibat narkoba. Dan saya bilang, Relon mau bertobat, Relon mau berubah. Papa saya mendekati saya, dia peluk, dia cuma ucapkan, thank you Jesus. Nah, ternyata perubahan hidup saya itu mengubah hidup Papa. Setelah saya melepaskan semua narkoba, amarah, saya tinggalkan teman-teman saya yang nggak benar itu, justru Papa saya berubah di situ. Papa nggak lagi marah-marah, Papa nggak pernah lagi pukul saya. Hubungan kami dipulihkan. Satu lagu yang saya sangat sukai. Lagu ini diciptakan oleh papa saya sendiri, almarhum Pendeta Beckman Sitompul. Bunyinya seperti ini. Semua milikku ku berikan padamu, Yesus segalanya dalam hidupku. Ku ingin selalu dekat kepadamu. Sahabat Solusi, ada sebuah ungkapan yang berbunyi seperti ini. Kemarahan adalah seperti kita sedang minum racun tikus, tapi kita mengharapkan tikusnya yang mati. Gak mungkin kan? Ya gak mungkin lah, tentu saja kalau saya sebagai peminum racun itu, ya saya lah yang mati. Tikusnya gimana? Tikusnya tetap hidup, nari-nari malah lagi deh. Sedangkan sayanya malah bisa udah, ya artinya kemarahan yang tidak kita kelola dengan baik. Kemarahan yang kita pendam, yang kita simpan, yang kita anggap udahlah biarin. Ternyata itu bisa merusak diri sendiri loh sahabat. Sementara apa? Masalahnya tetap ada. Ngintilin kita kemana-mana, bahkan apa? Mungkin bisa jadi masalah yang lebih besar. Ya tapi sahabat sudah nonton tadi kan ya. Nah itu sama seperti yang sudah dialami oleh Relon Star tadi ya. Puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Iya. Kenapa? Karena dia sudah menemukan kebenaran itu sahabat. Nah, kebenaran untuk mengatasi masalahnya dengan cara yang benar. Makanya dia tidak jadi makin besar. Ya tapi setiap orang kan punya jalan untuk mengatasi kemarahannya mereka masing-masing. Betul. Akibat apa? Wah latar belakangnya pasti banyak. Sebut saja akibat
kekecewaan pada masa lalu. Paling banyak begitu kan? Iya kan? Gak bisa move on, apapun lah pokoknya. Tapi itu kekecewaan pada masa lalu. Seperti apa ya? Ya seperti kisah berikut ini. Serahin! Awas! Lepas! Serahin! Pak Jamret! Ada apa, Bu? Bapak, tolong tas saya Bu, diambil, tenang di sini. Pak. Segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya. Dan akhirnya juga harus berurusan dengan petugas, polisi. 3 kali diarahkan kepada kami. Yang satu tembus di kaki, yang satu sempat ngerem di kepala pelurunya. Saya usia 6 bulan, ayah saya dipanggil pulang. Sehingga ibu saya menjadi janda dengan anak 8. Ibu saya kehilangan tulang punggung dan keluarga kami juga akhirnya mengalami satu kondisi situasi yang sangat amat memprihatinkan. Dan singkat cerita akhirnya kami semua jatuh miskin. Nah di tengah kemiskinan itu saya sebagai anak yang paling kecil maka saya lepas daripada pengawasan. Sehingga saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk. Serahin! Awas! Lepas! Serahin! Pak Jamret! Tolong! Ada apa, Bu? Bapak, tolong tas saya Bu, diambil, tenang di sini. Pak. Karena memang tidak ada guidance, tidak ada figur, tidak ada contoh, tidak ada teladan. Segala yang buruk menjadi bagian dalam hidup saya, menjadi pelaku tindak kriminalitas. Hei! Jangan bergerak! Dan akhirnya juga harus berurusan dengan petugas, polisi. Peringatan 3 kali ke atas. 3 kali diarahkan kepada kami. Yang satu tembus di kaki, yang satu sempat ngerem di kepala pelurunya. Nah akhirnya saya mencari pertolongan dokter tolong saya tetapi namanya juga ada peluru. Maka dia telepon kepada kepolisian. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Jangan bergerak! Kamu yang Jamret itu kan? Bukan saya, Pak. Nah, ikut. Nah kepolisian akhirnya mendapatkan bahwa saya adalah bandit yang ditembak yang belum ketangkep. Akhirnya saya ketangkep. Proses hukum berjalan, saya dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan. Di LP Cipinang itu juga, untuk pertama sekali saya mendengar dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena waktu itu saya sebelah kamar dengan seorang hamba Tuhan yang karena iman percayanya, dia dimasukkan ke dalam penjara. Melalui dia cerita tentang kasih Tuhan di dalam hidup saya. Bahwa Yesus sangat mengasihi saya. Nah kalau saya ketembak itu tidak mati, bukan karena kamu yang kuat, tetapi karena ada perlindungan Tuhan. Jadi firman yang disampaikan kepada saya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi saya, yang menjaga dan melindungi saya, itu membekas di hati saya. Tetapi waktu itu saya masih belum mengerti. Nah setelah selesai proses itu, saya keluar penjara, ada keinginan untuk berubah. Sebenarnya gue tuh mau berhenti pakai kayak gituan. Gue habis keluar dari penjara. Alah, lu seorang Jeki. Masih takut sama penjara? Itu hal kecil, bro. Tetapi keinginan saya sebagai manusia untuk merubah nggak pernah sanggup mampu perubahan itu terjadi. Kenapa? Karena saya hanya menyesal saja dari perbuatan-perbuatan jahat yang saya lakukan. Sehingga masa penyesalan itu hilang, maka lihat akhirnya saya melakukan hal-hal yang jahat lagi. Lebih parah lagi, saya menjadi pecandu narkotika. Maka saya melakukan segala sesuatu yang jahat hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kecanduan saya akan narkoba. Saya menjadi stres dengan cara apa? Lakukan aja hal yang jahat deh. Berharap polisi mau tangkap saya. Kalau polisi tangkap saya, maka saya akan diisolasi di dalam penjara. Nah, paling tidak aktivitas kejahatan itu berhenti. Jadi gimana malam ini? Pesta? Jadi, selain itu kita bisa beli barang yang kita mau. Itu dong. Oke, jadi ya. Jangan bergerak. Penjara. Kasus waktu itu pencurian alat-alat medis. Nah, akhirnya saya dihukum selama 4 tahun 6 bulan.
Dalam penjara itu selama 4 tahun 6 bulan, apalagi dalam penjara. Saya menjadi orang yang susah diatur. Saya menjadi orang yang selalu buat keributan. Saya menjadi orang di narapidana yang selalu buat resah. Kamu nih selalu begonar. Kamu nih berulang kali masuk sel, gak kapok-kapok juga. Dia salah bang saya pak. Dia salah pak. Jadi setelah itu 4 tahun 6 bulan selesai, saya keluar dengan satu kerinduan, ingin berubah. Dengan satu tekad, kembali saya nggak mau lagi melakukan kejahatan. Saya nggak mau lagi menerapkan pola hidup yang seperti itu. Tapi begitu keluar penjara, siapa yang menampung? Aku mohon Bapak, berilah aku kekuatan. Saya pulang ke rumah keluarga. Ya mereka pun terbatas. Mereka terima tapi sekaligus juga sport jantung. Betul? Kira-kira dia datang ntar dia pergi apalagi yang dia bawa nih. Maka saya cari pertolongan. Saya udah gak mau lagi ditangkap polisi. Diisolasi dalam penjara. Cukup pahit hidup dalam penjara. Nah maka saya cari pertolongan dokter. Sakitnya tuh sampai ke dalam sumsum. Sakit yang sangat amat sakit. Aku mohon Tuhan beri aku kesembuhan Tuhan Yesus. Tengah kondisi keadaan seperti itu, Tuhan itu baik. Dia Bapa yang setia. Saya bisa berlutut di samping tempat tidur saya. Dan heran gak pernah saya lakukan itu. Dan saya langsung berdoa. Minta tolong. Minta belas kasihan. Karena bertahan udah gak kuat. Upaya usaha sudah gak mampu. Untuk keluar saya takut. Yang saya takuti bukan menghadapi sesuatu yang di luar. Yang saya takuti saya pasti akan menggunakan narkotika lagi yang akan membunuh saya. Kalau saya mati dalam kondisi itu, saya tahu saya pasti menjadi kayu bakar api neraka. Aku gak mau mati karena ini Tuhan, aku ingin sembuh. Itu yang membuat kondisi yang struggle buat saya. Dan dasar itu saya berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, beri aku kekuatan Tuhan. Aku udah gak sanggup. Malam itu saya cuma katakan 2 hal. Tuhan ampuni saya. Jadikan saya orang baik. Karena saya ngerti semua yang saya lakukan adalah dosa. Saya berdoa dengan hati yang remuk dan hati yang hancur. Yang saya minta satu, ampunin saya. Yang kedua, rubah saya jadi orang baik. Dan begitu saya berdoa dengan hati yang remuk dan hati yang hancur. Dan saya merasakan hadirat dan lawatan serta jamahannya. Ada damai sejahtera. Saya masih sakau, tapi cemasnya hilang. Rasa takut saya hilang. Saya masih sakit, tapi ada kekuatan di dalam tubuh saya. Nah, dari sejak saat itu ternyata roh Allah hidup kembali dalam hidup saya. Dan setelah itu, dia tuntun saya. Dia bimbing saya jumpai kakak saya. Kakak saya jumpai hamba Tuhan. Ya bro, saya minta tolong. Ini adik saya, Jeki. Saya berharap bro bisa terima dia tinggal di sini. Supaya dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Setelah itu saya ditampung di gereja lokal, di pastorinya. Dan saya tinggal kurang lebih selama 4 tahun. Saya banyak baca firman Tuhan. Karena hati saya begitu lapar dan haus akan kebenaran. Dan ternyata saya dapatkan kepuasan itu ada di dalam firman. Tuhan membawa saya masuk dalam satu hubungan secara pribadi. Melalui perenungan pembacaan firman Tuhan. Begitu saya bertobat, saya menerima iman ilahi itu. Iman yang dari Tuhan, Galatia ayat 20 kan, bahwa aku telah mati namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidupku. Dan hidup yang aku hidupi di dalam daging, hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang mau berkorban untuk aku. Sekalipun keadaan minim pada waktu itu, hati saya itu sudah tidak lagi ingin menyusahkan keluarga orang lain. Kenapa? Karena saya dapat sesuatu.
dari yang seperti itu saja dia tolong saya. Masakan sih sekarang dia nggak tolong saya. Betul? Kesukaran, kesulitan sekalipun saya nggak akan lari kemana-mana. Kenapa? Karena saya sudah tahu, terkoneksi. Tuhan yang melakukan perubahan dalam hidup saya, yang kamu nggak bisa pungkiri. Dan saya juga nggak akan mungkin tidak bilang bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Datang ke dia, pasti Anda pulih. Amin. Sahabat, fokus kemarahan, fokus kekecewaan yang terpendam itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kemarahan itu muncul ya sahabat solusi dari rasa kecewamu. Rasa kecewa yang bertahun-tahun, peristiwa masa lalu yang numpuk-numpuk, yang gak pernah direspon, gak pernah mau didengerin, bahkan gak diselesaikan. Masalah-masalah yang gak selesai, marah-marah yang gak selesai, gak ketemu kebenarannya seperti apa, kekumpul jadi satu, udah gak bisa dimuat dalam hati kita, pikiran kita sudah mentok, meledak. Dengan berbagai wujud. Ada yang nekat membunuh, bunuh diri, menyakiti atau melukai orang lain, termasuk menyakiti, melukai diri sendiri juga. Udah gak mikir lagi tuh. Dan itu memang terjadi. Nah, sebagai orang percaya, sahabatku terkasih, apa sih yang harus kita lakukan dengan kemarahan kita? Ya ini tentu ada di setiap kepala kita ya. Bagaimana kita bisa ya berjalan melewati satu masa demi masa. Dan kita harus melalui satu demi satu perasaan sakit hati, kehancuran, gangguan, dan rasa gak dihargai, diabaikan. Tanpa kita membiarkan kemarahan itu menguasai kita lagi. Gimana caranya? Nah, ingat dalam salah satu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila apa? Kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini bukan berarti saya boleh marah sebelum malam hari. Bukan. Tapi bicara mengenai mengelola dengan baik. Bagaimana caranya? Ya kalau biar kamu marah, marah. Tapi gak usah pukul-pukul. Gak usah pecahin barang-barang yang sudah dibeli. Itu kan berkat dari Tuhan. Kita harus hargai setiap berkat yang Tuhan kasih ke kita. Masa kita buang hanya karena kita marah-marah? Tetaplah diam. Coba dengan tetap diam, sambil bukan diam sibuk basah dan memendam amarah kita. Enggak, datang sama Tuhan sahabat. Ngomong sama Tuhan, ini yang saya lakukan. Terus terang, saya kalau lagi marah kesel banget, saya kunci pintu, saya gak banting-banting. Saya datang sama Tuhan. Saya ngomong, Tuhan saya marah banget nih. Dan akhirnya apa? Kita bisa tahu betul mana yang harus kita berikan, mana yang harus kita lepas. Dan kita menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling hebat di atas segalanya. Kita lagi lemah kan, kita gak bisa. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan yang buat kita bisa. Sebagai orang percaya, boleh saja marah. Tapi jangan sampai marah kita itu yang mengendalikan kita. Kita harus mengendalikan amarah kita. Kita harus menguasai diri kita. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Selepas dari itu, kita sudah gak bisa lagi. Sama seperti kita gak bisa mengendalikan kapan bulan datang, kapan matahari datang. Tapi selama kita bisa mengendalikan amarah kita, sebatas itu. Sisanya, kita harus ingat, jangan berbuat dosa dalam kemarahan kita. Dan kita datang sama Tuhan. Itu sebabnya saya sekarang mau ngajak sahabat semua datang sama Tuhan. Sambil saya mau ngecek nih ada beberapa pesan yang masuk di sosial media kami, jawaban.com. Saya akan mendoakan yang sudah masuk di sosial media kami. Ya, saat ini sudah banyak sekali pesan yang sudah masuk di beranda sosial media jawaban.com dan saya akan mulai membacakan pesan-pesan mereka dan saya akan mendoakan mereka. Yang pertama adalah dari 69%. Shalom Pastor, shalom juga. Saya mohon doa untuk teman dekat saya, kiranya Tuhan mau menyembuhkan segala penyakitnya, terutama kanker paru-paru yang sudah stadium lanjut. Oke, terima kasih ya sudah memberikan pesan ini. Kita akan doakan. Shalom juga Pastor, shalom juga. Ini dari Indriani Sinaya. Mohon doakan agar masalah saya segera selesai. Saya lelah dan gak kuat lagi nih Pastor. Mohon doa agar Roh Kudus selalu beri aku kekuatan baru. Oke, 69% siapapun nama Anda yang berdoa untuk teman Anda, termasuk Kak Indriani yang saat ini sudah merasa lelah. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Taruh tanganmu di dada dan bersama sahabat-sahabat solusi yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama seperti ini. Saya mau katakan bahwa
Tuhanlah kekuatan dan mazmurmu saat ini. Dialah yang memberimu kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan, termasuk sakit penyakit yang sekalipun didiagnosa sudah dikatakan stadium lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkehendak, maka kita boleh katakan Tuhan akan sembuhkan. Bahkan Tuhan akan nyatakan kuasanya dikodrati. Sekalipun secara manusia ini masih stadium lanjut, tapi Tuhan juga masih memberikan kesempatan untuk hidupmu melanjutkan segala apa yang menjadi rencanamu selama ini. Dan untuk Kak Indriani, percayalah ketika engkau datang kepada Tuhan saat ini dan engkau sendiri meminta bahwa tolong Roh Kudus menguatkan saya. Saat ini Roh Kudus Tuhan turun atasmu. Rasakan damai sejahtera di dalam hatimu dan engkau rasakan kasih Bapa yang memelukmu dan Dia sedang mengatakan, aku tahu rasa lelahmu anakku, tetapi aku ada di sini untukmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pesan selanjutnya dari Lina. Saya sering sakit dan minta doa untuk anak saya yang nomor 2. Lepas dari pengaruh teman-temannya dalam pergaulan yang tidak baik. Terima kasih. GBU. Oke, pegang tangan anakmu. Kalau misalnya anakmu sedang tidak ada di situ, taruh tanganmu di dada, bayangkan wajah anakmu. Jangan bayangkan tingkah lakunya yang membuatmu kesal. Tapi bayangkan ketika dia engkau harapkan hadir di rahimmu. Sekalipun anakmu di matamu saat ini sedang terpengaruh pergaulan teman-temannya yang tidak baik. Tapi biarlah engkau tetap memandang dia sebagai anakmu yang terbaik. Biarlah engkau tetap menjadi seorang wanita yang kuat. Sama seperti engkau ketika harus mengandung dia selama 9 bulan dan melahirkan dia. Engkau hadapi berbagai macam persoalan. Engkau lihat dia sebagai satu-satunya sumber kekuatanmu ketika engkau lelah. Ketika engkau menjadi sahabatnya, biarlah dia juga merasakan kasih seorang ibu dan juga sahabat yang mengasihi dia. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh percaya Roh Kudus akan bekerja. Amin. Seperti lagu, di doa ibuku, namaku disebut. Jangan kasih kendor, doa terus. Oke, terima kasih sudah kasih pesan buat ke kami ya. Nah, satu lagi pesan dari Herawati Sihombing Nababan. Wah, halo. Shalom Pastor, shalom. Mohon topang doa untuk saya. Oke, Ibu Herawati, kiranya dapat sembuh dari sakit kanker payudara saya. Baik, Bu Herawati, sama-sama arahkan tanganmu ke arah TV atau ke arah smartphone Anda. Satunya taruh tangan di dada dan perkatakan sama-sama dengan saya saat ini. Tubuhku ini adalah milikmu sepenuhnya ya Tuhan. Tubuhku ini adalah satu persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku jikalau aku sempat atau pernah atau bahkan masih melakukan apa yang selama ini tidak sepantas aku lakukan. Tetapi Engkau mengetahui hatiku. Engkau mengetahui betapa aku sangat mengharapkan kesembuhan dari sakitku ini. Dan aku percaya, katakan aku percaya. Ada usahaku melalui obat-obatan dan tindakan medis. Tetapi ada juga waktunya Tuhan. Aku yakin Tuhan, Engkau mengerti bahasa sakitku selama ini. Dan aku hanya bisa berharap kepadamu. Tolonglah aku ya Tuhan. Aku ingin sembuh. Katakan aku ingin sembuh. Sembuhkanlah aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah,